Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama gue Soid Aki Prastio sebagai technical konsultan dari PT Logos Teknologi Utama. Pada kesempatan kali ini, di sini gue akan bahas terkait membuat retention text ya, terkait archive online ya. Jadi misalnya kita ingin mengcustom ya, misalnya ingin mengarchive email-email yang umurnya misalnya di 3 bulan ya atau 6 bulan ya, itu bisa kita lakukan dengan membuat sebuah retention text ya. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja. Di sini yang pertama-tama tentunya kita harus sebagai admin ya, dan kita langsung ke halaman Exchange Admin Center, lalu ke mailbox. Nah, di sini kita pilih nih user siapa saja yang memang kita ingin aktifkan archive online tersebut ya. Nah, ini misalnya user Diego ini ya, dia masih non ya, berarti belum aktif nih archive status ya. Jadi tinggal kita aktifkan saja. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik, lalu ke other, lalu ini kita enable. Tapi sebelum kita enable ini, kita harus melakukan yang namanya set retention policy ini. Karena ini masih ke default ya. Kalau default bisa kita lihat nih ya settingannya di halaman Microsoft Purview, lalu di data lifecycle management, lalu di Exchange. Nah, di sini ada namanya default MRM policy ya. Jadi dimana MRM ini itu adalah singkatan ya dari Messaging Record Management. Ini adalah sebuah konsep yang digunakan di Microsoft 365 ya untuk mengelola mailbox ya, atau kebijakan retensi seperti itu. Jadi ini bisa mengatur berapa lama email atau mailbox ya atau item lainnya ya yang disimpan sebelum dihapus atau diarsipkan. Ini fungsinya MRM ini. Jadi sebelum kita aktifkan archive online tersebut, ini kita bisa lihat ya, kalau default ini berarti retention tag-nya seperti ini: satu month delete, satu week delete, satu year delete, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita aktifkan, maka otomatis nanti dia akan langsung melakukan retention text ini. Jadi bisa kita lihat di sini untuk MRM-nya seperti ini ya, tag-tagnya ya, kurang lebih ya. Jadi nanti ini kita bisa create si retention ini. Tinggal kita create saja di sini, new selesai. Lalu misalnya ingin 6 bulan ya, archive 6 bulan, kita add tag, berarti 6 bulan yang misalnya ini, atau tadi misalnya kita next dulu deh. Coba kita submit. Ini kita done dulu. Coba kita cek, kita edit. Karena ini belum ada ya yang archive 6 bulan di sini ya. Kalau ini kan baru adanya 6 bulan delete. Kita tidak mau di delete kan, kita harus maunya di archive. Kita tinggal create new tag terlebih dahulu. 6 bulan archive. Nah, ini kita set misalnya untuk user ya, personal, next. Nah, 6 bulan kan berarti kurang lebih 120 hari. Nah, ini kita when item reach the following age ya, di umur 120 hari, maka retention actionnya move item to archive. Ini bisa pilih delete dan allow recovery ya, tapi ada batas maksimalnya 14 hari ya, by default nggak bisa diubah. Jadi ketika terdelete setelah 14 hari tidak bisa di recovery. Kalau ini permanently delete ya, otomatis terdelete semuanya setelah 120 hari itu ya, berarti sudah 0 hari seperti itu. Nah, ini kita pilih move item to archive, lalu kita submit. Your tag is created, lalu kita balik lagi ke sini. Lalu setelah kita buat ini archive 6 bulan, kita edit,
kita add tag di sini, kita cari yang tadi namanya 6 bulan archive ini, lalu next, lalu submit. Nah setelah kita buat di sini, kita refresh. Nah di halaman ini kita perlu refresh juga ya, Exchange Admin Center ya. Nah ini sebelumnya kan Diego belum aktif ya, dan di sini kita ubah dulu. Nah sebelumnya ini tidak ada nih yang namanya 6 bulan archive ya. Setelah kita buat maka dia akan otomatis ada. Kita bisa lihat di sini. Nah ini yang kita buat baru tadi, archive 6 bulan ini. Lalu kita save. Setelah sudah, kita baru enable. Kita bisa enable untuk mailbox archive ya. Enable. Name bisa kita Diego archive, save. Oke, mailbox archiving successfully update. Jadi nanti email-email yang memang umur 6 bulan ya, itu akan otomatis masuk ke archive ya. Nah ini masih auto expanding archive ya, jadi ini prosesnya bisa sampai 7 hari ya, proses untuk archive online ini. Jadi nanti bisa dicek setelah enable ini secara berkala sampai 7 hari. Secara berkala kita cek ini apakah sudah terarchive atau belum ya. Yang pasti 7 hari ini akan sudah terarchive sih, seperti itu. Jadi seperti itu untuk membuat archive online custom ya, jadi sesuai yang kita inginkan. Seperti tadi untuk archive 6 bulan kita bisa set di 6 bulan, lalu baru kita aktifkan di user tertentu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, cukup sekian dan terima kasih.